wabarakatuh. Saya Elijah Fitri Bersembiring dengan NIM 2202101160. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Risma Dewi SS MSP sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester. Di sini saya akan membahas tentang manajemen berbasis kinerja. Ada 4 materi yang akan saya jelaskan dan 1 contoh kasus dengan solusinya. Materi pertama yaitu definisi manajemen berbasis kinerja. Menurut Sheila Castello, manajemen kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja di dalamnya, serta dengan mengembangkan kemampuan tim dan kontributor individu. Secara umum, manajemen kinerja adalah suatu proses atau gaya manajemen yang dirancang untuk mendorong, meningkatkan, dan mengembangkan kinerja menjadi lebih baik dengan cara menciptakan misi dan kerangka tujuan, komunikasi yang berkesinambungan, menetapkan standar dan persyaratan yang disepakati, dan menciptakan pendekatan strategis secara terpadu. Materi yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan manajemen berbasis kinerja. Adapun tujuan manajemen berbasis kinerja untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka sehingga menghasilkan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Adapun 3 tujuan manajemen berbasis kinerja. Yang pertama, tujuan strategi. Tujuan strategi ini berhubungan dengan kualitas pegawai sesuai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaannya suatu strategi memerlukan penjelasan mengenai hasil yang ingin dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang diperlukan, pengembangan pengukuran, dan sistem umpan balik bagi kinerja pegawai. Dan yang kedua, ada tujuan administratif. Tujuan administratif ini berhubungan dengan evaluasi kerja untuk keperluan keputusan administratif, pengkajian, promosi, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada tujuan pengembangan performance. Manajemen juga bertujuan untuk melakukan pengembangan kapasitas pegawai yang berpotensi di bidang kerjanya, memberikan pelatihan bagi pegawai yang kinerjanya kurang baik, serta penempatan pegawai pada posisi yang tepat. Materi yang ketiga ada manfaat manajemen berbasis kinerja. Ada 3 manfaat, yaitu manfaat bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan yaitu untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai, untuk memperbaiki proses training dan pengembangan, untuk meningkatkan keterampilan pegawai, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan, dan sebagai upaya basis perencanaan karir karyawan. Manfaat kedua yaitu bagi manajer untuk membantu upaya klasifikasi kinerja dan harapan perilaku untuk memperbaiki kinerja tim dan individu pekerja, sebagai upaya memberikan penghargaan non-finansial bagi karyawan untuk membantu karyawan yang kinerjanya kurang baik. Dan yang ketiga ada manfaat bagi seluruh pegawai, yaitu sebagai informasi peran dan tujuan karyawan untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan untuk membantu mengembangkan kinerja dan kemampuan karyawan. Materi yang keempat ada prinsip-prinsip manajemen berbasis kinerja. Sebagai prinsip dasar dalam manajemen kinerja ada menghargai kejujuran, memberikan pelayanan, tanggung jawab, dirasakan seperti bermain, adanya perasaan kasihan, adanya perumusan tujuan, terdapat konsensus dan kerjasama, sifatnya berkelanjutan, terjadi komunikasi 2 arah dan mendapatkan umpan balik. Dan yang terakhir ada analisis kasus manajemen pelayanan publik. Contoh kasusnya yaitu implementasi manajemen anggaran berbasis kinerja periode 2007 sampai 2010. Studi kasus pada Departemen Produksi PT Semen Gresik, Persero. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada Departemen Produksi yang ideal belum tercapai. Meskipun dalam tahapan perencanaan kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporannya sudah cukup baik dalam implementasinya. Akan tetapi, masih ada beberapa kesalahan dalam tahapan proses pengukuran kinerja serta pelaksanaan anggaran. Jadi, solusi yang diperlukan dalam menghadapi permasalahan di PT Semen Gresik yaitu perlunya sosialisasi dan pelatihan rutin bagi pemimpin maupun staf mengenai penganggaran
berbasis kinerja. Kemudian, perlunya menerapkan sistem pemberian reward, penghargaan bagi unit kerja, dan perlunya sanksi yang tegas atas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan anggaran. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen berbasis kinerja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.